Halo semuanya, kita belajar matematika lagi yuk. Nah, hari ini kita belajar membaca data ya. Oke, kita mulai belajar yuk. Nah, membaca data, kita awali dengan mengumpulkan data. Nah, di pelajaran sebelumnya kalian tentunya sudah belajar mengumpulkan data, bukan? Cara-cara pengumpulan data misalnya melalui pencatatan langsung, wawancara, penelitian, menyebar angket atau kuesioner. Nah, setelah data terkumpul, data tersebut bisa saja disajikan dalam bentuk daftar, tabel, ataupun diagram. Nah, sekarang kita akan belajar membaca data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, membaca data ini juga bisa sampai ke tahap menganalisis data yang disajikan. Nah, sekarang kita mulai membaca data dalam bentuk daftar. Nah, di sini ada contoh daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, ini daftar olahraganya, lalu ini ada banyak siswanya. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui informasi bahwa sebanyak 5 siswa gemar renang, lalu sebanyak 9 siswa gemar futsal, sebanyak 4 siswa gemar basket, sebanyak 5 siswa gemar bulu tangkis, sebanyak 3 siswa gemar voli, dan sebanyak 4 siswa gemar senam. Nah, mudah ya? Kita lanjut membaca data dalam bentuk tabel. Nah, ini ada contoh tabel. Tabel mata pelajaran favorit siswa kelas 5. Nah, ini ada nama mata pelajarannya, lalu ini ada banyak siswanya. Di sini bisa kita ketahui informasinya bahwa sebanyak 7 siswa gemar matematika. Lalu, sebanyak 9 siswa gemar mata pelajaran seni, lalu sebanyak 5 siswa gemar mata pelajaran bahasa Indonesia, sebanyak 6 siswa gemar mata pelajaran IPA, sebanyak 3 siswa gemar mata pelajaran IPS, dan 10 siswa gemar mata pelajaran olahraga. Seperti itu ya cara membaca datanya. Selanjutnya, kita akan membaca data dalam bentuk diagram. Nah, sebenarnya diagram ini nanti ada beberapa macam. Ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, yang pertama kita belajar membaca data dalam bentuk diagram gambar atau nama lainnya adalah piktogram. Nah, diagram gambar atau piktogram ini merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak datanya. Nah, satu gambar itu dapat mewakili satu atau beberapa data. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ini ada data peminjam buku perpustakaan. Nah, ini ya, untuk gambarnya menggunakan gambar orang karena di sini mewakili banyak siswa. Ini frekuensi ya. Lalu ada juga data banyak benda yang ada dalam tong daur ulang. Nah, di sini ada keterangannya juga. Jadi pasti untuk piktogram itu di bawahnya ada keterangannya ya. Kalau di sini tadi gambar satu orang ini mewakili 5 siswa ya, gambar seperti ini itu mewakili 5 siswa. Lalu kalau di sini satu gambar mewakili 2 buah. Jadi setiap gambar ini artinya 2 buah. Ya, 2 buah plastik, 2 buah plastik. Lalu ini 2 kaleng, 2 kaca, 2 kardus, lalu tinggal dikalikan jumlahnya ada berapa. Itu untuk contoh piktogram. Lalu kita belajar cara membaca piktogram ya. Nah, di sini ada piktogram tentang nilai ulangan matematika kelas 5. Nah, ini menggunakan lambang lingkaran. Lalu untuk lingkaran penuh seperti ini mewakili 2 siswa, ada keterangannya kan? Lalu untuk lingkaran separuh atau setengah lingkaran seperti ini mewakili 1 siswa. Nah, dari data ini kita bisa ketahui infonya bahwa yang mendapat nilai 50. Nah, karena ini lingkarannya penuh, maka artinya ada 2 siswa.
yang mendapat nilai 60, ini ada 1 penuh berarti 2 ditambah 1 setengah lingkaran berarti 1. Berarti totalnya ada 2 ditambah 1, maka ada 3 siswa yang mendapat nilai 60. Lalu yang mendapat nilai 70 ini ada 4 lingkaran penuh, berarti ada 4 kali 2, berarti ada 8 siswa. Untuk yang mendapat nilai 80, ini ada 4 lingkaran yang penuh, berarti 4 kali 2 ya, 8, ditambah 1 setengah lingkaran, yaitu 1. 8 ditambah 1 berarti ada 9 siswa. Lalu yang mendapat nilai 90, ini ada 3 lingkaran penuh ya, berarti ada 3 kali 2 siswa, yaitu 6. Berarti ada 6 siswa yang mendapat nilai 90. Dan yang terakhir adalah yang mendapat nilai 100 ada 1 lingkaran penuh, artinya ada 2 siswa yang mendapat nilai 100. Nah, jadi kamu harus bisa menerjemahkan arti dari lambang-lambang ini. Jadi keterangan ini sangat penting ya, nanti bisa digunakan untuk mengecek berapa banyak datanya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini ada data diagram batang, yaitu data warna kegemaran siswa kelas 5. Nah, di sini biasanya yang di bagian sini adalah banyak siswanya atau banyak datanya. Lalu di bagian bawah itu keterangannya. Data apa itu? Oh, di sini adalah data warna kegemaran ya. Nah, dari data diagram batang ini kita bisa ketahui informasinya bahwa biru itu berarti menunjuk di bagian ini, lalu hijau menunjuk di bagian ini, merah di sini ya, lalu ungu di bagian sini, kuning di bagian sini. Nah, ini juga harus urut ya, dan selangnya juga sama atau jaraknya juga harus sama, jadi supaya ketinggiannya ini betul. Nah, dari data ini kita bisa ketahui informasi bahwa sebanyak 7 siswa gemar warna biru, sama ya. Lalu sebanyak 8 siswa gemar warna hijau, lalu sebanyak 5 siswa gemar warna merah, sebanyak 6 siswa gemar warna ungu, lalu sebanyak 4 siswa gemar warna kuning. Nah, ini cara membaca data pada diagram batang. Ini adalah diagram batang tunggal karena hanya ada 1 batang ya, atau 1 keterangannya di sini. Kadang-kadang kita juga bisa menemui ada data yang berupa data ganda ya. Jadi batangnya bisa lebih dari 1. Jadi bisa di sebelah sini kalau ganda. Karena ini contohnya yang tunggal, maka datanya hanya 1 ya. Nah, seperti itu untuk diagram batang. Selanjutnya kita belajar membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini ada contoh data jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 minggu. Nah, ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Karena ini datanya yang digunakan hanya dari Senin sampai Sabtu ya, yang hari Minggu tidak digunakan. Lalu ini titik-titik ini atau kotak-kotak ini sangat penting ya. Ini adalah penghubung dari banyak siswa lalu dengan hari kunjung. Jadi kalau Senin berarti di sini titiknya, yaitu 12. Lalu kalau Selasa di titik ini, nah ini di tengah-tengah 8 dan 10. Maka 9. Lalu untuk hari Rabu ini juga ada di tengah-tengah antara 4 dan 6, yaitu 5. Di sini memang tidak ada tulisannya, tetapi karena di tengah-tengah maka kita simpulkan bahwa ini adalah 5. Lalu untuk hari Kamis ini pas di titik 8. Lalu untuk hari Jumat ini juga pas di titik 10. Dan di hari Sabtu yaitu di tengah-tengah 14 dan 16, maka ada di titik 15. Nah, jadi informasi yang kita peroleh adalah pengunjung hari Senin itu sebanyak 12,
lalu pengunjung hari Selasa sebanyak 9, pengunjung hari Rabu sebanyak 5, pengunjung hari Kamis sebanyak 8, lalu pengunjung hari Jumat sebanyak 10, pengunjung hari Sabtu sebanyak 15. Nah, selain data ini, kita juga bisa mengetahui bahwa pengunjung paling sedikit itu ada pada hari Rabu, karena ada di titik yang paling bawah ya, atau paling rendah ya. Lalu, data pengunjung paling banyak itu ada di hari Sabtu, karena titiknya paling tinggi. Nah, seperti itu ya, cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Kita lanjut ke diagram lingkaran. Ini ada contohnya ya. Ini ada data pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Nah, di sini menggunakan warna dan juga persentase. Jadi, untuk yang warna biru ini menunjukkan bahwa pekerjaannya adalah PNS. Lalu yang warna oranye ini menunjukkan pekerjaan pegawai swasta, yang warna abu-abu menunjukkan pekerjaan sebagai wira swasta, yang warna kuning menunjukkan pekerjaan sebagai tenaga medis. Ini ada persentasenya juga ya. Lalu, kita bisa mengetahui informasinya bahwa sebanyak 20% dari orang tua siswa kelas 5 bekerja sebagai PNS. Jadi disesuaikan ya dengan warnanya. Lalu, sebanyak 55% bekerja sebagai pegawai swasta, dan 15% bekerja sebagai wira swasta, serta yang 10% ini bekerja sebagai tenaga medis. Nah, ini informasi untuk persentasenya. Lalu, selain kita bisa mengetahui persentasenya, kita juga bisa mengetahui jumlah dari masing-masing orang tua murid yang bekerja di bidangnya masing-masing ini. Nah, ini ada diketahui bahwa jumlah siswa kelas 5 adalah 40 orang. Ini pemisalan ya. Jadi misalnya jumlah siswanya itu adalah 40 orang. Maka banyak orang tua siswa kelas 5 yang bekerja sebagai PNS, seperti yang biru ya. Ini adalah 20% dari datanya ini dikali jumlah dari keseluruhannya. Jadi, kalau di sini ini 20%, maka nanti dikalikan saja dengan jumlahnya ya. Jadi dikali dengan 40. Nah, kita ingat kembali bahwa 20% itu adalah 20/100. Nah, lalu kita kalikan 40, ini nolnya boleh dicoret-coret ya. Atas dengan bawah, lalu juga dengan samping ini. Jadi yang 100 ini nolnya hilang. Ini nolnya hilang semua, tinggal 2 kali 4, yaitu 8 orang. Untuk yang sebagai pegawai swasta, di sini 55% ya. Kita kalikan 55/100 kali 40, hasilnya 22 orang. Lalu yang sebagai wira swasta ada 15%, kita kalikan 40. Ini hasilnya adalah 6 orang. Lalu yang sebagai tenaga medis ada 10%, kita kalikan 40, hasilnya ada 4 orang. Jadi ini 8 orang, 22 orang, 6 orang, dan 4 orang ini kalau kita jumlahkan pasti nanti hasilnya adalah 40 orang. Jadi cara mencari data masing-masing atau jumlah masing-masing adalah persentasenya dikali jumlah keseluruhannya. Kadang-kadang kita juga menemui bahwa data diagram lingkaran itu tidak dalam persen, tapi dalam derajat. Nah, kalau derajat, maka tinggal 20%-nya ini kita ganti dengan derajat. Misalnya 50 derajat. Nah, tetapi di sini bukan 100 ya, tetapi 360 derajat. Lalu sama dikalikan dengan jumlah keseluruhannya. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini untuk materinya. Lalu untuk tugasnya, silahkan kalian mengerjakan buku paket ESPS latihan 1, halaman 120 sampai 122. Untuk nomor yang dikerjakan ini ya, ada 10 yang kalian kerjakan. Lalu silahkan dijawab lengkap dan ditulis di buku tulismu lalu dikirim ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan tetap semangat.